It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tirta Pilasenia dengan NPM 221304292 dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas B. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis tata bahasa baku dalam ruang publik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, pernahkah kamu melihat tulisan seperti ini di suatu tempat? Tulisan-tulisan seperti ini sering kita jumpai, tetapi sayangnya banyak di antara tulisan-tulisan tadi yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Sebagai bahasa nasional dan alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia memiliki kaidah tata bahasa yang harus ditaati oleh penuturnya. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tulisan-tulisan di ruang publik, masih banyak ditemukan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan struktur baku tata bahasa Indonesia. Salah satu contohnya adalah kalimat berikut. Jalan ini dipantau CCTV yang tertulis pada sebuah batang pohon di pinggir jalan. Kalimat ini menarik untuk dianalisis karena bentuknya tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penasaran? Yuk simak sampai akhir. Secara sekilas, kalimat jalan ini dipantau CCTV tampaknya dimaksudkan untuk memberitahu bahwa jalan tersebut sedang dalam pengawasan CCTV. Namun, dari sudut pandang tata bahasa, kalimat ini mengandung beberapa kesalahan penting. Pertama, dari aspek morfologi. Kata dipantau, PANTOW, merupakan bentuk tidak baku. Dalam bahasa Indonesia, menurut Alwi dan kawan-kawan dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia 2003, bentuk pasif dibentuk dengan awalan di yang langsung melekat pada kata kerja dasar. Jadi, bentuk yang benar adalah dipantau tanpa spasi, bukan di spasi pantau. Selain itu, ejaan pantau PANTOW sendiri bukan kata dalam bahasa Indonesia baku dan tampaknya hanya representasi fonetik dari pantau. Kedua, dari aspek leksikal. Kata CCTV bukanlah kosakata baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tersebut adalah pelafalan lisan dari CCTV dan tidak seharusnya digunakan dalam konteks tulisan formal atau publik. Ketiga, secara sintaksis, struktur kalimat tersebut juga tidak memenuhi ketentuan kalimat efektif. Menurut Ramlan tahun 1987, sebuah kalimat baku minimal terdiri atas subjek dan predikat dengan struktur yang logis dan sistematis. Kalimat jalan ini dipantau CCTV memiliki subjek jalan ini, tetapi predikatnya tidak jelas karena bentuk dan susunannya rancu. Kalimat ini juga gagal menyampaikan informasi secara utuh karena kekeliruan dalam penggunaan bentuk kata dan urutan frasa. Oleh karena itu, jika ingin disampaikan dalam bentuk yang sesuai dengan tata bahasa baku, kalimat tersebut seharusnya ditulis sebagai berikut. Jalan ini dipantau oleh CCTV. Dipantau tanpa spasi. Kalimat ini sudah memenuhi unsur subjek, predikat pasif, dan pelengkap yang jelas. Sebagai kesimpulan, kalimat jalan ini dipantau CCTV mengandung kesalahan morfologis, leksikal, dan sintaksis yang menjadikannya tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baku. Berdasarkan teori dari Alwi dan kawan-kawan dan Ramlan, penggunaan bentuk pasif, pemilihan kosakata, serta struktur kalimat harus diperhatikan dengan cermat agar pesan tersampaikan dengan tepat.
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya penting dalam dunia akademik, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang publik. Karena dari bahasa, kita bisa mencerminkan cara berpikir yang tertata dan sikap yang menghargai aturan berbahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.